Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Dwi Fitriani, absen 10. Saya Lady Briliana, absen 18. Saya Konita Inaya Siful Asia, absen 26. Saya Zahra Ramandani, absen 36. Di sini kami akan memaparkan bab 10 tentang peradaban Islam pada masa modern. Simak selanjutnya. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periode modern Islam dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Periode ini ditandai dengan kesadaran umat Islam akan kemunduran mereka dibandingkan dengan kemajuan bangsa Eropa. Pada awal periode ini, kondisi politik umat Islam berada di bawah kendali kolonial Eropa. Kemajuan di Eropa didorong oleh pengetahuan, sementara itu di antara kemajuan Eropa adalah penemuan mesin uap yang memicu revolusi industri, perkembangannya pesat, dan ekspansi ke seluruh dunia tanpa hambatan, menjadikan negara-negara Eropa sebagai penjajah. Di sisi lain, pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi di Mughal hancur, sementara Turki Utsmani atau Ottoman mulai lemah dan dikenal sebagai orang sakit dari Eropa. Kondisi ini membuat Eropa semakin mudah menjajah negara-negara Islam. Pada abad ke-20, dunia Islam mulai bangkit dan berusaha merdeka dari penjajahan Barat. Pada masa modern ini, muncul kesadaran umat Islam untuk meraih kemajuan seperti Barat, terutama didorong oleh keinginan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammad Ali Pasha adalah tokoh yang dianggap sebagai pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Beliau lahir di Kawala, Yunani, dari keluarga kurang mampu. Sejak kecil, beliau sudah bekerja keras dan tidak mendapat pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Meskipun begitu, berkat kerja keras dan ketekunannya, Muhammad Ali Pasha berhasil menjadi pimpinan di Mesir. Salah satu pencapaian besarnya adalah membebaskan Mesir dari penjajahan Perancis di bawah pimpinan Napoleon. Karena keberhasilannya ini, Sultan Turki menunjukkan Muhammad Ali Pasha sebagai penguasa Mesir. Muhammad Ali Pasha punya banyak ide untuk memajukan Mesir, antara lain 1. Mengirim pelajar-pelajar Mesir ke Eropa untuk belajar. 2. Memperbaiki bidang militer dengan mendatangkan pelatih dari luar negeri dan mengirim pelajar terbaik untuk belajar militer di Perancis. 3. Meningkatkan pertanian dan ekonomi seperti memperbaiki irigasi, menanam kapas, dan mendatangkan ahli dari Eropa. 4. Mendirikan banyak sekolah modern di berbagai bidang seperti sekolah militer, teknik, kedokteran, dan lainnya. Singkatnya, Muhammad Ali Pasha adalah pemimpin visioner yang berhasil membawa perubahan besar dan kemajuan bagi Mesir di awal masa modern. Beliau mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5 bagian utama, yaitu 1. Ilmu pengetahuan bahasa, 2. Ilmu pengetahuan sosial, 3. Ilmu pengetahuan alam, 4. Matematika, dan 5. Pengetahuan keterampilan. Inovasi yang dilakukan Muhammad Ali Pasha ini punya pengaruh besar. Mesir jadi berkembang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Kairo dan Alexandria. Ekonomi Mesir juga stabil. Selain itu, pembaruan dalam pendidikan ini menjadi dasar penting untuk munculnya pemikiran pembaruan Islam di masa setelahnya. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi, tapi sering dipanggil At-Tahtawi. Beliau adalah seorang tokoh penting yang hidup dari tahun 1801 sampai 1873. At-Tahtawi menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo saat berusia 16 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di Angkatan Darat Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali Pasha. Beliau juga belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di sana, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah atau tulisan. Setelah kembali dari Prancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekolah ini sangat penting karena berfungsi sebagai Baitul Hikmah yang ada di masa lalu sebagai pusat penerjemah dan ilmu pengetahuan. Jadi At-Tahtawi adalah seorang pelajar dan penerjemah ulung yang berperan penting dalam membawa ilmu pengetahuan dari Eropa ke dunia Islam pada masanya.
Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi yang pertama ada 1. Bidang pendidikan. Menurut At-Tahtawi, pendidikan itu penting untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Bidang ekonomi. Mesir punya tanah yang subur. Untuk memajukannya, perlu diperhatikan pertanian seperti menanam kapas dan anggur, berternak, serta memperbaiki pengairan. Yang ketiga, bidang kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan 2 cara, yaitu berpegang teguh pada ajaran Islam dan memiliki budi pekerti atau perilaku yang baik. Ini akan melahirkan generasi yang memajukan ekonomi. Dan yang terakhir ada bidang pemerintahan. At-Tahtawi berpendapat bahwa contoh pemerintahan yang paling baik adalah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang. Rashid Ridho hidup dari tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Memiliki nama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho. Beliau lahir di Tripoli, Lebanon. Sejak kecil, Rashid Ridho suka bermain sekaligus membaca buku. Beliau belajar di sekolah bernama Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Pemikiran Rashid Ridho muncul karena kondisi umat Islam saat itu sedang mengalami kemunduran. Beliau sangat terpengaruh dengan ide-ide tokoh pembaharu sebelumnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Setelah Jamaluddin Al-Afghani meninggal, Rashid Ridho bertemu langsung dengan Muhammad Abduh untuk belajar tentang pembaruan Islam. Rashid Ridho punya beberapa ide penting tentang penyebab kemunduran umat Islam. Yang pertama, menurut beliau, kemunduran umat Islam terjadi karena mereka sudah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Yang kedua, penyebab lainnya adalah karena banyak umat Islam yang punya paham fatalisme, yaitu terlalu pasrah pada takdir tanpa mau berusaha. Jadi, Rashid Ridho adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran asli dan bersikap dinamis untuk mengatasi kemunduran. Jamaluddin Al-Afghani hidup dari tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Dia adalah pemimpin gerakan pembaharuan Islam. Beliau lahir di Afghanistan dan meninggal di Turki. Beliau banyak berkeliling dan aktif di berbagai negara, dan pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh, terutama di Mesir. Beliau dikenal sangat cerdas dan menguasai banyak ilmu, seperti agama, filsafat, hukum, sejarah, bahkan ilmu alam seperti fisika, kedokteran, dan astronomi. Beliau pernah menjadi menteri politik di Afghanistan, tapi kemudian pindah ke Mesir pada tahun 1871. Jamaluddin Al-Afghani punya beberapa pokok pikiran penting. Yang pertama, penyebab kemunduran umat Islam. Menurut beliau, umat Islam mundur karena beberapa hal, di antaranya adalah akhlak yang buruk, kurangnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu modern, pemahaman yang salah tentang takdir dan usaha manusia, serta sikap malas dan tidak mau berusaha memperbaiki diri. Yang kedua, pan-Islamisme. Ini adalah gagasan beliau yang tujuannya untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh yang menganalisis masalah umat Islam pada masanya dan menawarkan gagasan persatuan serta pentingnya ilmu pengetahuan untuk kebangkitan kembali. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1905 Masehi. Muhammad Abduh ternyata memiliki garis keturunan dari Umar bin Khattab dari pihak ibunya. Beliau memulai pendidikannya dengan belajar agama pada Syekh Ahmad. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah selesai belajar, Muhammad Abduh mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya adalah ketika beliau diangkat menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Beliau adalah seorang ulama dan tokoh yang sangat berpengaruh. Ide-ide pokok Muhammad Abduh yang pertama adalah bidang pendidikan. Beliau menyatukan pendidikan agama dan ilmu modern agar tidak ada pemisahan. Beliau mendorong didirikannya sekolah-sekolah modern di berbagai bidang. Yang kedua, ijtihad.
Muhammad Abduh berpendapat bahwa pintu ijtihad atau usaha sungguh-sungguh untuk menafsirkan ajaran Islam itu terbuka lebar. Yang ketiga, agama Islam. Menurut beliau, Islam adalah agama yang sesuai dengan akal atau rasional. Jika akal dan ilmu pengetahuan digunakan dengan baik, maka ilmu pengetahuan akan berkembang pesat. Yang keempat, kekuasaan negara. Beliau berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dan ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Ada sumber lain yang menyebutkan nama ayahnya Kiai Haji Ahmad Mirhum. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau baru dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Kiai Dahlan belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam langsung dari ayahnya yang merupakan seorang khatib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan masih keturunan Sunan Giri. Selain dari ayahnya, beliau juga belajar pada ulama-ulama lain seperti Kiai Haji Muhammad Saleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Muhsin di Yogyakarta, serta Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Menariknya, beliau belajar bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pada waktu yang sama di bawah bimbingan Kiai Haji Soleh Darat. Melanjutkan belajarnya di Makkah. Di sana, beliau belajar dari banyak guru terkenal seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Beliau juga bertukar pikiran dengan tokoh seperti Rashid Ridho dan mendalami tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Pengalaman belajar di Mekah dan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran modern ini yang mendorong beliau untuk melakukan perubahan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Salah satu hasil penting dari usaha pembaharuan beliau adalah berdirinya organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Berikut adalah pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang punya akhlak mulia, pemahaman agama yang mendalam, wawasan luas, serta menguasai ilmu pengetahuan umum dan modern. 2. Mencetak generasi cinta tanah air. Pendidikan juga harus bisa mencetak generasi yang punya semangat nasionalisme dan patriotisme, siap berjuang demi kemajuan bangsa. 3. Materi pendidikan komprehensif. Bahan pelajaran harus mencakup pendidikan budi pekerti, pengembangan diri, dan pendidikan kemasyarakatan. Keempat, model pendidikan terpadu. Beliau menggabungkan sistem pesantren dan sistem sekolah umum. Tujuannya adalah mengambil cara pendidikan barat yang rapi dan sistematis, tapi disesuaikan dengan budaya Indonesia dan tetap punya tujuan dakwah Islam. Yang kelima, Kiai Ahmad Dahlan juga mendirikan tempat untuk merawat anak yatim piatu yang dinamakan Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh yang berjuang memajukan umat Islam melalui pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, serta mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai wadah gerakan pembaharuan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup dari tahun 1871 sampai 1947. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari, seorang pengasuh pesantren. Beliau memiliki garis keturunan yang terhormat, bahkan disebut memiliki hubungan dengan tokoh sejarah seperti Joko Tingkir dan Sunan Giri. Beliau belajar agama pertama kali dari ayah dan kakeknya. Kemudian beliau melanjutkan belajar kepada banyak ulama terkenal di berbagai tempat, termasuk Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, Kiai Haji Muhammad Nur di Demak, dan Kiai Haji Khalil di Bangkalan, serta ulama-ulama besar di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama yang sangat mendalam ilmunya dan pandai bergaul dengan banyak orang. Salah satu pemikiran penting beliau adalah bagaimana umat Islam harus menyikapi perubahan zaman. Beliau menekankan pentingnya menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan benar, memahami kondisi waktu yang berubah, dan bersikap terbuka terhadap hal-hal baru yang baik, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam Indonesia, karena beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU.
Jadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar yang berilmu luas, memiliki banyak guru, dan punya peran sentral dalam mendirikan NU, serta memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam beradaptasi dengan perubahan zaman. Muhammad Iqbal hidup dari tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Lahir di kota Sialkot, Punjab pada tanggal 9 November 1877. Beliau berasal dari keluarga sederhana dari kalangan menengah. Pendidikan agama pertama kali didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi. Setelah itu, beliau belajar di maktab atau surau. Pendidikan formalnya dimulai dari Scottish Mission School di Sialkot. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Government College di Lahore. Pada tahun 1897, Muhammad Iqbal berhasil meraih gelar Bachelor of Arts atau BA. Setelah meraih gelar sarjana atau BA, Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Beliau mendapatkan gelar Master of Arts atau MA dan medali emas. Kemudian beliau belajar hukum di Universitas Cambridge, London, Inggris, dan mendalami filsafat di Universitas Munich, Jerman hingga meraih gelar PhD. Puncak karir Muhammad Iqbal adalah ketika menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim punya peran penting dalam perjuangan kemerdekaan India. Iqbal sendiri dianggap sebagai tokoh kunci dalam pembentukan negara Pakistan, yaitu negara terpisah untuk umat Islam dari India. Beliau dihormati sebagai pahlawan nasional Pakistan. Bahkan nama Bandar Udara Internasional di Lahore memakai namanya. Muhammad Iqbal punya beberapa ide pokok penting, di antaranya yang pertama, membangun peradaban. Menurut Iqbal, peradaban yang hebat tercipta dari gabungan pikiran yang cerdas dan rasa cinta yang mendalam. Barat punya keunggulan di bidang kepemikiran, sementara Timur Islam punya keunggulan dalam cinta. Keduanya perlu disatukan untuk menciptakan dunia baru. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman. Beliau menganggap Al-Quran sebagai kitab hidup yang mendorong tindakan nyata, bukan hanya cita-cita. Al-Quran adalah dasar untuk membangun peradaban baru dan kehidupan yang kreatif serta maju. Yang ketiga, ijtihad terbuka. Sama seperti tokoh pembaru lainnya, Iqbal percaya bahwa pintu ijtihad atau menafsirkan ajaran Islam sesuai zaman itu selalu terbuka. Ijtihad penting agar ajaran Islam relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, kebangkitan umat Islam. Beliau ingin melihat umat Islam bangkit dari tidur panjangnya dan hidup lebih dinamis. Berpikir dinamis artinya berpikir kompleks, kritis, maju, punya daya tahan, dan kepribadian yang luas. Yang kelima, tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menguatkan dan mengembangkan bakat serta potensi setiap individu siswa agar mereka sadar akan kemampuan diri dan berusaha meraihnya. Secara umum, Muhammad Iqbal adalah seorang pemikir, penyair, dan politikus yang berperan besar dalam sejarah umat Islam, khususnya dalam gagasan kebangkitan dan pentingnya menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam. Demikian pemaparan kami tentang bab 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.